Kalau Liga Inggris ibarat panggung teater, maka duel Liverpool versus Arsenal akhir pekan ini adalah dramanya. Penuh tensi, penuh emosi, dan disutradarai oleh wasit yang bisa saja jadi plot twist utama. Arsenal akan menjalani ujian awal yang krusial dalam perburuan gelar Liga Premier saat mereka bertandang ke markas Liverpool. Setelah kemenangan telak 6-0 atas Leeds United, di mana Jurien Timber tampil impresif dan Victor Gyökeres mencetak 2 gol perdananya, The Gunners kini harus membuktikan konsistensi mereka di laga tandang. Pertandingan sebelumnya juga menjadi momen istimewa bagi Max Doman yang menjalani debut seniornya di usia 15 tahun. Namun, kemenangan tersebut dibayangi oleh cedera yang menimpa dua pemain kunci, Bukayo Saka dan Martin Odegaard, yang dipastikan absen saat menghadapi Liverpool. Laga di Anfield akan dipimpin oleh wasit Chris Kavanagh, sosok yang tak asing bagi Mikel Arteta karena sejumlah keputusannya yang kontroversial. Kavanagh pernah menjadi sorotan saat tidak memberikan penalti untuk Liverpool atas handball Odegaard pada pertemuan tahun lalu. Meskipun keputusan itu menguntungkan Arsenal, beberapa pakar menilai itu seharusnya penalti. Selain itu, Kavanagh juga dikritik karena tidak mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Bou Bakar Kamara dalam pertandingan melawan Arsenal musim lalu. Ironisnya, ia memberikan kartu kuning kedua untuk pelanggaran serupa oleh Declan Rice di laga lainnya. Arteta secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas ketidakkonsistenan keputusan Kavanagh, menyebutnya sebagai hal yang menakjubkan dalam wawancara dengan BBC Sport. Secara historis, Arsenal memiliki rekor buruk di Anfield. Belum pernah menang di Liga sejak 2012 saat Lukas Podolski dan Santi Cazorla mencetak gol dan Arteta masih menjadi pemain. Absennya Saka dan Odegaard tentu menjadi kerugian besar. Namun, dengan pengeluaran sekitar 250 juta pound sterling pada musim panas ini, Arteta memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk menutup kekosongan tersebut. Pertandingan ini diprediksi menjadi sangat menentukan, mengingat kedua tim adalah kandidat kuat juara. Arteta harus menemukan cara untuk mematahkan rekor buruk di Anfield dan menunjukkan bahwa Arsenal siap bersaing serius di puncak klasemen musim ini. Dan seolah belum cukup tekanan, Arsenal datang ke Anfield dalam kondisi pincang dengan 7 pemain cedera. Tanpa banyak pilihan, Mikel Arteta pun dipaksa tancap gas memaksimalkan rekrutan anyarnya. Sebelumnya, Arsenal bersiap menghadapi Liverpool di Anfield. Tim tuan rumah baru saja meraih kemenangan dramatis atas Newcastle berkat gol pemain muda Rio di menit ke-100. Mikel Arteta telah memimpin sesi latihan di Soho Realty Training Center jelang laga penting tersebut. Beberapa foto yang dirilis klub menunjukkan persiapan intens skuad, namun juga menyoroti absennya sejumlah pemain kunci. Bukayo Saka dan Martin Odegaard sama-sama mengalami cedera saat melawan Leeds. Saka diperkirakan absen selama 4 minggu, sementara Odegaard memiliki peluang untuk pulih tepat waktu. Namun, keduanya tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru. Bek Ben White juga absen setelah digantikan oleh Jurien Timber dalam laga sebelumnya, meskipun belum ada konfirmasi resmi soal kondisinya. Christian Norgard, Gabriel Jesus, dan Kai Havertz juga tidak tampak berlatih, meski absennya Havertz dan Jesus diperkirakan karena pemulihan cedera yang sudah diketahui sebelumnya. Di sisi lain, wajah baru terlihat dalam latihan, yakni Eze. Gelandang serang ini baru saja menyelesaikan kepindahannya ke Arsenal dan diperkenalkan kepada publik di Emirates saat melawan Leeds. Ia berpeluang menjalani debutnya akhir pekan ini dan tampak menikmati sesi latihan bersama skuad. Max Doman, pemain muda berusia 15 tahun yang mencuri perhatian lewat debutnya melawan Leeds, juga turut berlatih dan bisa mendapat menit bermain lagi jika dibutuhkan. Terkait aktivitas transfer, Jakub Kiwior tengah dibicarakan dalam negosiasi antara Arsenal dan FC Porto untuk kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian. Meski belum ada kesepakatan final, Kiwior tetap berlatih dan berpeluang masuk skuad akhir pekan ini. Reiss Nelson juga terlihat dalam sesi latihan meskipun tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Crystal Palace menjelang penutupan bursa transfer. Di tengah krisis cedera itu, legenda sepak bola Gary Neville justru yakin The Gunners tetap berbahaya dan memprediksi mereka akan mencetak gol lewat skenario mematikan.
Gary Neville memprediksi bahwa Arsenal akan keluar sebagai pemenang saat menghadapi Liverpool akhir pekan ini. Ia meyakini bahwa kekuatan bola mati The Gunners akan menjadi mimpi buruk bagi pertahanan The Reds. Gary Neville, legenda Manchester United yang kini menjadi pundit, menilai bahwa Arsenal memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan melawan Liverpool akhir pekan ini. Ia memprediksi bahwa The Gunners akan menang dengan skor 2-1, di mana kedua gol Arsenal akan berasal dari situasi bola mati. Neville menganggap bahwa set piece masih menjadi senjata utama Arsenal musim ini. Tim asuhan Mikel Arteta sudah mencetak 3 gol dari sepak pojok dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Dalam pernyataannya kepada The Overlap, Neville menyebut bahwa pertandingan ini akan menjadi duel antara para raksasa, namun ia percaya bahwa hari itu akan menjadi milik Arsenal. Ia memperkirakan bahwa Arsenal akan bermain dengan pemain-pemain seperti Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi, serta Eze atau Leandro Trossard, dan akan memanfaatkan kehadiran 4 hingga 5 pemain bertubuh tinggi di dalam kotak penalti untuk mencetak gol dari bola mati. Sementara itu, di saat Gary Neville yakin Arsenal bisa cetak gol lewat bola mati saat lawan Liverpool, muncul kabar yang sejalan dengan performa positif Arsenal, yaitu kabar penyalipan Tottenham dalam transfer Piero Hincapié. Arsenal kembali menunjukkan keseriusannya di bursa transfer musim panas ini. Klub berjuluk The Gunners sukses mengamankan jasa bek Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, melalui skema peminjaman disertai kewajiban pembelian permanen. Keberhasilan ini memperpanjang dominasi Arsenal atas rival sekotanya Tottenham Hotspur dalam urusan perekrutan pemain. Persaingan keduanya tak hanya panas di lapangan, tapi juga semakin intens di meja negosiasi. Langkah ini menjadi bagian dari ambisi Arsenal membangun skuad tangguh setelah gagal menyalip Liverpool dalam perebutan gelar Premier League musim lalu. Mikel Arteta bergerak cepat memperkuat lini belakang, dan kedatangan Hincapié menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Hincapié akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim dengan kewajiban pembelian di akhir musim 2025-2026. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul tambahan berupa 10% dari hasil penjualan kembali. Sang pemain telah menandatangani kontrak jangka panjang bersama Arsenal. Kedatangan Hincapié membuka jalan bagi kepergian Jacob Kiwior ke FC Porto yang ditebus dengan biaya transfer sebesar 20 juta euro. Ini memberi ruang bagi Hincapié untuk langsung bersaing di jantung pertahanan Arsenal. Menariknya, Tottenham sempat menjadi klub pertama yang mendekati Hincapié. Namun, proposal mereka berupa peminjaman dengan opsi pembelian senilai 60 juta euro ditolak oleh Leverkusen. Arsenal kemudian datang dengan tawaran yang lebih realistis dan sesuai kondisi pasar. Keinginan Hincapié untuk bekerja di bawah Mikel Arteta turut mempercepat rampungnya proses transfer ini. Situasi ini mengingatkan pada saga transfer Eberechi Eze yang juga membeli Arsenal ketimbang Spurs. Bagi fans Tottenham, hasil ini kembali menegaskan lemahnya strategi transfer klub kesayangan mereka. Dengan hijrahnya ke Premier League, Hincapié berharap bisa naik level dan membuktikan kualitasnya. Arsenal sendiri melihatnya sebagai aset jangka panjang yang akan memperkuat fondasi lini pertahanan untuk tahun-tahun mendatang.